Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب التاج والعيرات والوراق والعلم دافع البلاء والوباء والبراء والألم. اسمه طاهر المطهر المقدس المؤثر المنور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم. شمس ضحى بدر الدجى نور هدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والأجم نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الإمام البصيري في قصيدة البرة سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سال البرد في دوض من الظلم وبت ترقى إلى آل تمثيلة من قبل قوس تدرك ولم ترمي. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para habaib pada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja mereka berada ataupun yang mungkin ada di sini. Dan yang kita muliakan dan hormati para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang berada di sini, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kampung, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Majlis peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Langgar Darul Muhtadin Desa Dahirang Badandan, yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulang mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Badandan Dahirang, abil khusus kepada hadirin dan hadirat, terutama kepada panitia yang sudah kiranya memberikan ulun kesempatan, mengundang ulun untuk mengisikan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah intisarinya itu sudah tadi pertama Maulid Habsyi, syair-syair pujian kepada baginda Rasulullah SAW, ditambah lagi Al-Quran, itu sudah lebih dari cukup, sudah intisarinya. Ceramahnya apa? Kekambangannya ada, intisarinya aja, kekambangannya aja bahasa orang itu, apa ngarannya, variasinya aja. Jadi ulun ampun maaf, intaham Allah kalau seandainya kata-kata atau kurang berkenan atau kurang pantas, kalau kurang pas ya tolong dilajari, tolong ditagur, sama-sama kita belajar.
Dan kita menjadi orang lebih baik. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan pertolongannya kita sama-sama dapat berhadir, berkumpul di tempat dan majlis yang mulia ini. Sama-sama kita niat yang sama membesarkan, menta'zimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mungkin kita di pagi hari ini masih ajak kesibukan dari kata panitia tadi sini. Ada yang pada hari ini ada acara, ada yang ke pasar, ada yang ke kabun, ke perumahan, ada yang macam-macam lah kita urusan cuma kita kalahkan. Kenapa? Niat karena Allah, niat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sehari kita mengadakan ini sekemat 2-3 jam, cuma manfaatnya sampai hari kiamat yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita berkat berkumpul di majelis yang mulia ini, kalau kita di akhirat berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lah hari ini hari Rabu kita. Para hadis sudah ini bulan Rajab tanggal 24 ya sudah. Ini luar biasa bulan Rajab ini lah kemuliaannya. Ada pula hadis Nabi Rajab syahrullah wa Sya'ban sya'ri wa Ramadan syahr ummati. Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang jelas dah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala secara ruh dan jasad. Ini luar biasa. Kadada Nabi, kadada malaikat seluruhnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan ketinggian pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling tinggi ma'rifatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada lagi. Menanda kita dapat ma'rifat lah. Cukup saja kita lawan Rasulullah sudah. Musyahadahnya Rasulullah. Nah, nyaman Rasulullah itu musyahadahkan. Udah guru kita, guru sekumpul. Kita baca musyahadah kita ni lah. Ujar guru saya lagi kanjangan sini nang paling nyaman di sini kita musyahadah kita lawan Rasulullah ya sudah. Makam kita ni pesan sini. Amun level musyahadah izat itu sudah kelas para nabi. Nabi kelasnya. Tapi kalau musyahadah lawan Rasulullah ini nyaman kita lah kawali hayal. Nabi Muhammad kan kawali hayal. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Artinya Nabi Muhammad itu nang kayak laksana bulan purnama, laksana matahari lebih lagi cahayanya. Hidung Nabi mancung, kulit Nabi kemerah-merahan, awak Nabi harum. Kalau kita bayangkan, kalau kita musyahadahkan. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita karakawala lawan Nabi tak dapat kita pengganti Nabi siapa? Para aulia, para alim ulama. Itu sudah pegangan kita. Cari pulang ulamanya yang ahlus sunnah wal jamaah kita. Ini kita nih lah luar biasa. Krisis ulama, krisis tuan guru kita. Tokoh-tokoh kita beberapa tahun ini banyak mana yang berikan saudara. Sekelas guru Juhdi, guru Ridwan Kapuh. Siapa lagi? Guru siapa lagi? Banyak yang meninggalan. Pada kegampangan kan kita. Luar biasa. Macam digantinya tuan guru ini. Kalau presiden mati atau pembakal mati misalnya, atau bini mati, bisa dia anak mana nih? Langkas saja. Cuma kalau tuan guru mati, nah ngaliman darahnya. Kada datang lagi pemilihan pemilu. Ini pada pemilu 2014 nya, 2024 nya. Kalau pemilu tuan guru kada ada ngalih badan kita mencetak. Jangankan sesamaannya, sekelas beliau aja jangan sekelas guru sekumpul, sekelas guru juri aja kita. Nah, ngalih mencariannya lah luar biasa. Kehilangan kita. Luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Apalagi ini bulan inilah bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan uji Rasulullah SAW. Kenapa? Bulan Sya'ban, nah kena apa ngarannya? Disitulah turunnya ayat Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ turun ayat yang kita disuruh wahai malaikat bersalawat dan orang beriman bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Siapa yang ujar Nabi, siapa yang hendak pada kelawan aku kena, banyak-banyak bersalawat kepada aku. Kada kegampangan. Orang yang para kelawan Nabi itu orang yang paling mulia, paling tinggi pangkatnya, orang yang para kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia kita ini di dunia ini. Patoh biasanya para kelawan biasanya bupati aja. Bingung kita lah duduk kelihatan tadi bupati. Nah, usah status nah apa aja patoh lawan anu pejabat ya kan. Itu kan himbangan sudah kita. Apa lagi kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa aja patoh lawan guru sekumpul nah ada fotonya. Nah, musafahah. Bahimung pada kita. Apa lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kalah lah di surga aja ujar Habib Ali kada apa-apanya dengan senyuman Nabi Muhammad SAW kalah kenikmatan surga itu lah. Nah, karena surga semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian syahr Ramadan pulang. Nah, Ramadan ini bulannya kita, bulan umat Rasulullah SAW. Jadi Rajab, Sya'ban, nah kita latihan dulu mujahadah dan kita amal ibadah Ramadan. Nah, di situ kita full ibadah kita, tak banyak sedikit kita. Nah, jadi benar Ramadan ini nah asalnya 11 bulan kita makan nang halal boleh siang. Khusus bulan Ramadan nih nang halal stop juga siang. Cuma malam boleh aja, cuma jangan banyak juga. Nah, ada nih para bulan puasa kita bulan Ramadan alhamdulillah. Barang bahari lah luar biasa. Orang dia hari itu. Tuan guru kita bahari, nang orang nang bahari itu nang ahli ibadah luar biasa. 11 bulan berusaha, sebulan khusus dah makan guling bisin lagi, beramal ibadah aja. Seminggu bacari. Sehari Jumat stop peraya dulu. Itu orang kita bahari. Apa? Hari Jumat beramal ibadah. Hari kita wahi lain lah. Bulan puasa namanya Jumat. Apa kami bagi bulan kita? Apalagi pasar tungging. Nah, kami iwak kami ya kan berjualan. Lain mana kita lah. Orang bahan itu berkahnya yang dicarinya. Makanya orang bahan itu menyuruh harus banyak mati bakar rawat ya kan. Hari ini banyak nambah kerabi ya kan. Luar biasa orang bahan itu ada kegampangan. Makanya orang bahan itu apa sedikit aja dua kali banyak kawar. Ina kalau mandai, kamu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Pur sinapur. Kali ini goyangan. Bismillah. Tutup kupur. Sianu kali angkat, bos anu kali dangan ya. Berkat la ilaha illallah. Dasar jadi ya kan. Kenapa keyakinannya? Kita lihat kan dua orang bahari itu nah. Hadap aja, cuma anunya itu nah mungkin keyakinannya luar biasa. Alhamdulillah kita patut kita syukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita ini apa lagi lah hidup di zaman ini kita kenikmatan. Nah, tinggal menjaga lagi sudah orang bahari itu kan memperjuangkan Islam ini luar biasa habis-habisan harta benda nyawa dari Nabi Muhammad sahabat sampai tuan guru kita bahari itu luar biasa perjuangannya. Kita ini nyaman dia lagi lah melanjutkan dia lagi. Karena kawan kita kalau sanggup itu kita nangkai sekelas Rasulullah perjuangan atau sekelas Abu Bakar. Karena kawan kita nak habis-habisan harta benda nyawa diserahkan untuk Allah, diserahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kawan kita cuma kita gunakan itu. Nah, kita berpartisipasi barang hati kita kalau kawan dengan hartanya ada misalnya tenangannya ada pikiran sesuai dengan kemampuan kita.
Diberikan harta dengan hartanya, diberikan ilmu, pengetahuan dengan ilmunya untuk berbuat kebaikan. Bersama-sama kita. Karena kalau kita sorangan aja lah. Ini luar biasa kita. Kemudian terjadinya Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 53 tahun. 1 tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Istilah terjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa itulah luar biasa sidin kematian setelah wafatnya orang-orang yang beliau cintai, yang membela berbatu di antaranya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian paman beliau Sayyidina Abi Thalib meninggal dunia. Nah, disitulah luar biasa orang-orang kafir, orang-orang pembenci, orang-orang munafik, hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di situ luar biasa cobaannya. Jadi luar biasalah orang berbuat kebaikan ini, beribadah ini pasti ada anunya, ya cobaan dari tangannya. Nah, orang yang maksiat bang, itunya. Ya sudah nol kita. Ya kebaikannya jangan kita warna putih itu bila kali benar, bila nyata karena noda itu kelihatan benar. Bila warna hirang itu kada data beregat lagi warna hirang. Nya putih ini sedikit karena noda. Nah, kelihatan. Jadi cobaannya luar biasa orang berbuat kebaikan ini. Nah, kalau ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pengarangnya contoh Nabi kita Muhammad SAW sini luar biasa dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk para sahabat, para guru-guru kita luar biasa sini. Siapa hanya dari Nabi kah? Apalagi tuan guru aja, apalagi kita pasti ada cobaan dan rintangan itu. Menimpa kita. Karena musuh kita ni kata kelihatan siapa. Nah, mulai zaman dari Abi Adam musuh kita sampai hari ini. Itu aja. Inna syaitan adu mubin. Nah, itu musuh kita nak ada kelihatan nenek. Kita menghadap selamat kita umpati jalan Rasulullah SAW melalui para alim ulama. Alhamdulillah kita dengar tadi ada sini majelis 2 kali seminggu kan? Seminggu sekali. Alhamdulillah. Kada kau hadir ya. Memang kalau ada kesempatan lagi hadiriakan, kasihan majelis kita. Ini berkah kita mendoakan. Kadang-kadang misalnya ada kesibukan dihadiriakan. Itu luar biasa, itulah manfaatnya berkahnya. Stomat kita penduduk itu. Kan sampai yang seharian juga kita. Berikan biasanya seperti itu. Jadi setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasulullah SAW di Makkah. Waktu sidin di rumah Sidinlah, masih ada rumah Sidin di mana di Makkah itu. Di rumah Rasulullah Sayyidah Khadijah. Itu rumah Sidin itulah. Nah, kalau kita kembali ke Masjidil Haram kota Makkah itu ada rumah bekas Sayyidah Khadijah lawan Rasulullah SAW itu masih ada lagi. Cuma rumahnya kan ada lagi, cuma bekasnya aja di luar daripada Masjidil Haram. Nah, di situ para WC-nya ada WC dulu tuh waktu kita di sana itu. Ada WC Saribo ngarannya. Banyak WC-nya dalam tanah itu. Dekat Masjidil Haram. Turun dari situ, kada jauh lah. Situ ada ujar guru-guru kita yang bermukim di sana, di antaranya Guru Ahmad Jamuri, kemudian Guru Ahmad Sayraji Kandangan. Di situlah bekas tempat Siti Khadijah Rasulullah. Nah, situ mulai kawin sampai situlah baanakan. Nah, di situ. Nah, jadi di situlah Jibril itu menemui Rasulullah SAW. Hendak beliau dihabarkan untuk dijemput untuk Isra dan Mi'raj menuju berdebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat situlah
bekas tempat Rasulullah lewat Sekakadih itu, rumahnya itu, tempatnya itu dulu tuh banyak lah orang-orang dari pemerintah Saudi itu hendak menggusur itu, cuma hendak diratakannya, ya kan tanahnya itu ada apa namanya, keramik itu memang ada banyak itu, nah karena mau diratakan, cuma banyak itu hubungan pemerintah Saudi hendak meratakan itu cuma pada mau, macam-macamnya terjadi, anunya rusak lah, macam-macam mungkin akan awal lah. Kemudian di situ kan ada juga tempat maulid Nabi, di situ dua barak di situ dua. Kan kemudian Jibril datang menemui Rasulullah SAW menghabarkan bahwa beliau akan dijemput menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Isra Mi'raj di malam 27 Rajab, setahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Ini luar biasa. Kemudian beliau masuk ke Masjidil Haram, dan dalam kitab sinilah dibelah dada sini itu dicuci dengan air Zam-Zam dan air dari Telaga Kausar yang dibawa dari malaikat Jibril dari surga. Dicuci, dibersihkan, dibedah dada Rasulullah SAW. Kemudian bila masuk ke Masjidil Haram, beliau duduk di dalam hijri Ismail. Kemudian beliau berangkat dengan melalui binatang burak yang binatang dari surga. Jadi Isra ini perjalanan di bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ada singgah di beberapa tempat. Alladzi barakna haulahu, yang kami beri keberkahan di sekelilingnya. Jadi tempat-tempat yang penuh berkah, di antaranya Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram startnya kemana berangkat lagi? Ke satu tempat kaki kita, ya namanya Madinah, Taibah, arahnya Taibah, ya Madinah Taibah, singgah di situ. Kemudian sholat situ, kemudian singgah lagi di beberapa tempat, di antaranya Tur Saina. Kemudian di Baitul Laham, ini tempat Nabi Musa dilahirkan. Kemudian menuju Masjidil Aqsa. Nah, ini salah satu tempat yang mulia di dua kota suci kita umat Islam. Itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang dulu lah, ini kan ada tiga: Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Madinah. Jadi tempat-tempat yang penuh berkah. Nah, kalau kita sini tempat yang penuh berkah, ya tempat yang di situ ada diadakannya zikir, sholawat dan kebaikan. Itu tempat yang mengandung berkah karena. Nah, jadi ada tempat, ada waktu, ada orang yang penuh berkah. Kalau tempat yang penuh berkah, nah kita ini kan tempat penuh berkah karena di sini kita tadi diadakan pembacaan maulid, baca Al-Quran, atau orang sujud beribadah, itu tempat penuh berkah karena masjid atau musalla atau biasanya tempat pakam warewa para awali Allah Subhanahu Wa Taala, tempat penuh berkah di situ. Nah, bagus kita situ berdoa dan sebagainya, beribadah, tempat yang penuh keberkahan. Adapun waktu nang berberkah, kenapa? Malam Jumat itu waktu penuh berkah. Saat ini kita lah nanti ini waktu depan berkah, mana tempatnya, mana waktunya pulang kita berkah. Hari Jumat itu tempat berkah juga, hari nang berkah juga. Kemudian apa? Nang mustajab malam 2 hari raya, tempat nang penuh berkah juga, mustajab juga. Kemudian malam 27 Rajab. Nah, ini tanggal hari apa kira Rajabnya? Hari Sabtu. Nah, ini kita setelah malamnya ujar guru kita. Situ termasuk malam 6, artinya banyak kita beramal beribadah situ. Selain daripada wajib, nang sunah-sunah dianjurkan dibanyaki di malam 27 Rajab dan harinya itu termasuk malam 6 berkah, malam 6 artinya mustajab doa di malam 27 Rajab situ. Apalagi harinya itu lagi nak, jangan kada ingat itu ada amalan. Kalau
amalan nang dibaca tanggal 27 Rajab. Napa nang amalan nang kalau pembagatan duit. Nah, nyatakan ya lah ini menyalapas ya soal apa setahun menghadap. Maka amalan ini urusan duit ini ujar guru kita. Nah, alhamdulillah sih aku selalu mengamalkan ini kada suka pembagatan duit. Kalau hadis itu ya ada jawaban artinya rezeki itu kada ada putus-putusnya. Nah, ada pesan duit, artinya ada aja kada ada jaga orang belajar itu kada ada pematinya. Bani rusak sawit, sawit kada ada, limau kada ada, batukang kada ada, bini. Alhamdulillah ada bini misalnya nafkahnya penghasilan. Ada aja orang banyak kok kada ada pematinya. Nah, ini kita cari nih. Nah, kan kita berkeyakinan dalam Allah Taala. Masalah rezeki itu Tuhan yang menentukan. Coba kita perlu syariat juga. Selain modal, tenaga, lawan Allah Taala nenek. Jadi ujar guru kita di sini bila berdoa itu jangan minta mudahan ya Allah banyakkan harta, mudahan orang jadi bapangkat, mudahan orang mulia, jangan. Minta apa? Mudahan orang ulun menjadi orang bertakwa aja, mudahan orang menjadi orang soleh. Bila kita menjadi orang soleh, orang bertakwa, segala-galanya pangkat, kemuliaan, jabatan diberi Allah Taala. Sama ya itu kita kalampayan ya, berdoa lawan anak cucunya padahal bapak panjang doa. Kalau kamu mudahan anak cucuku kena mudahan jadi bapangkat. Jadi ini kadang mudahan anak cucuku soleh, kena alim, lagi itu aja doanya. Mulai abah sidin sampai dari kalampayan turun temurun dasar bujur. Nah, semuanya diberi pangkat, kemuliaan, jabatan, segala-galanya. Maka itu juga kita ujar guru kita bila berdoa mudahan mudah rezeki. Jangan mudahan ya Allah ulun sugih, salah sugih hutang ya. Doakan gurunya aja, mudahan lu nyaman dapat gawian, jangan. Salah gawiannya banyak kayak cuma hasilnya kan ada. Yang bagus kayak apa doakan mudahan rezeki luas. Artinya luas itu apa? Kada mesti di pahumaan, kada mesti di sawit, kada mesti di ini di itu, kada jalan. Pokoknya ada terus. Ya kayak ibarat dari guru kita kada nama dai, kada memadai, cuma luar biasa hasilnya. Nah, nenek murah rezeki katanya. Nah, alhamdulillah nih pas haul nih banyak guru-guru kita nang haul di bulan sini. Nah. Di antaranya guru Sekumpul, guru Abu Yasawali Juhri, kemudian guru Isun. Guru Isun hari ini haul sini. Pada ingat hari ini sakalanya di sini guru Muhammad ada Pasarwan, guru Jar Pasarwan, abah. Nah, jual diam nih. Karena kita bertahlil. Tapi ya bisa saja kena bisa suka asa ya. Ada zaman guru Muhammad Pasarwan, guru Isun. Nah, luar biasa beliau ini. Terakhir kita dulu kawan beli Allah yarham guru Isun ini lah luar biasa sidin, alim luar biasa tuh. Di antara manakib sidin itu lah ujar marina kita sidin ini lah kalau ranking 2 guru Sukri lawan sidin nang ahli faraid guru Isunnya. Di Darussalam bahari sidin Darussalam juga guru Isun. Kita tahlil dengan kita lah. Kemudian Rasulullah SAW setelah singgah di beberapa tempat, di antaranya di Thaibah di Madinah, kemudian di Tursina tempat Nabi Musa munajat, dan Baitul Laham tempat Nabi Musa dilahirkan, dan di Masjidil Aqsa. Nah, ini tempat yang mulia, tempat suci kita umat Islam. Yang dulunya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW menjadi kiblat ibadah ritual ke Masjid Aqsa, baru lagi ke Masjidil Haram itu. Jadi terjadinya perubahan kiblatnya itu sahabat Nabi kita Muhammad di zaman sahabat itu sembahyang itu menghadap Masjidil Aqsa. Itu terjadinya setelah 17 bulan 10 hari beribadah menghadap Masjid Aqsa, lalu ada perintah sepanjangnya beribadah balik ke Masjidil Haram. Nah, itu terjadinya bulan Sya'ban juga.
Kemudian dari Masjidil Aqsa, nah itu Isra ngaranna. Perjalanan di dunia itu Isra ngarannya di waktu malam. Kemudian Mi'raj, nah inilah ini urusan yang di langit, urusan yang baik, nenek urusan baik. Nah, jadi kisahnya itulah sekarangnya itu dari Masjidil Aqsa. Di situ ada di bawah kubah satu ada batu sahranya. Disitulah Nabi Muhammad diletakkan di situ sidin. Nah bersama malaikat Jibril naik dari Masjidil Aqsa, kemudian langit pertama, kedua, ketiga, nah sampai ke langit ketujuh. Bertemu dengan nabi-nabi, di antaranya Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi perjalanan dari satu tingkatan langit pertama sampai kedua itu berapa? 500 tahun. Inilah artinya kita jangan kalau kita secara logika tuh, nah ya nang umpat kebuan Abu Jahal kan percaya ya Abu Jahal. Nah, tapi kalau umpat Abu Bakar kita, nah itu sudah arti sami nawakanya. Kayak apa kahfian ngabarakan percaya aja ulun. Sama aja kita kayak wali ini juga di zaman ini. Nah, kita percaya, nah, sama kita beriman, sama karamat ibu kita di zaman kita kan karamat karena orang wali di zaman kita sama aja hakikatnya mukjizat. Nah, yang diberikan Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi. Artinya menyalahi pada adat karena menyalahi pada akal kita. Namun orang yang kada beriman jelas sudah itu. Nah, kada menagok kayaknya itu 500 tahun. Nah, dari langit pertama kedua itu sampai ke tujuh luar biasa jauhnya itu. Nah, terjadinya begitu singkat anunya. Nah, setomat aja kan kisahnya itu samalaman kan samalaman juga. Dalam kitab sini ada namadahkan 3 jam. Ada yang kurang pada 3 jam. Ada yang setomat aja artinya bakas Nabi duduk tuh nah. Di Ka'bah itu di bawah Hijr Ismail itu masih panas lagi duduk di situ. Artinya peristiwa itu setomat benar artinya Ka'bah sakai itu anunya tiga tempat itu. Nah itu termasuknya kita apa arahnya lah menyalahi adat secara akal. Cuma dengan iman kita kacamata iman dengan keyakinan Allah Ta'ala kadang-kadang kita percaya dan itu. Kemudian Allah supaya Rasulullah SAW dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima sholat 5 waktu. Nah asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Alhamdulillah kita jangannya 50 waktu kita kayak apa? Nah, jangan kan 50 waktu, yang 5 waktu aja kita. Nah, banyak kenangan kita lah. Jadi ampun maaf lah kita udah ada kai haji iwat semalam kita. Anak kada dabang lagi dah kita dengar tamat pakarnya subahyang. Kalau mengaji ada juga tamat Al-Qur'an, tamat sekolah ada. Tapi kalau tamat pakarnya subahyang ini rasa kada dabang lagi. Jadi hati-hati lah kita, hati-hati jadi jangan diumpat aja. Nah kakak itu ya kan kita umpat nang bulan bahari aja nang guru-guru kita nang subahyang ya kasih luar biasa. Nah jadinya sidin jangankan lah manggalakan malah layakan aja sidin takutan. Ulang guru-guru kita itu ulama-ulama nang ahli sunnah wal jamaah nang luar biasa sidin takutan. Apalagi meninggalkan lah, apalagi sahabat tamat itu rasa kada datang lah. Nah kalau tidak ada ajaran-ajaran kayak itu kita kalau usaha aja kita. Jelas sudah itulah lain sudah. Kayak pada tingkatan kewaliannya, makamnya pasti masalah ibadah itu kadang meninggalkan. Semakin tinggi pangkat kawali ini semakin hebat amal ibadahnya. Kadang namanya mbah sampai mengaji ilmu kesempurnaan itu misalnya apa? Para ibadah ya kan kadang. Itu mungkin ngarannya salah paham aja itu, salah paham aja. Tapi memang ada ilmu itulah ilmu Nur Muhammad itu memang ada itu, ada itu. Memang kalau ada gurunya yang melajari yang ahlinya silahkan aja. Kada salah ilmu orang itu cuma mungkin nang kasar itu apa nang mengajarkan orang belajar nang kasar ilmunya bujur aja itu.
Amu seandainya ada gurunya nang mengajarkan nang memang beliau itu ahlinya, silahkan aja. Memang iman itu harus adanya tuh. Cuma kita ini nang nyaman dia guru saya lagi kita ini umpat di tauhid afal aja sudah kita. Nyaman sudah sini. Pesan dari guru sekumpul di sini. Artinya tuh apa lagi kita rasakan, nang kita pandang, nang kita lihat semuanya. Artinya berkat pertolongan Allah. Wujud adanya Allah Subhanahu wa taala nyaman di kita. Aman harap nyaman lagi. Turunakan levelnya musyahadah apa? Musyahadah bahwa Nur Muhammad nyaman lagi nih. Nah, apa caranya? Banyak kita salawat nyaman lagi nih levelnya. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Nah, kita lihat, nah kita rasakan, yang kita semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Ini nyaman lagi levelnya nih lah. Barang mengerti kesempurnaan. Cuma syaratnya inilah harus sesuai dengan anunya, zahir dan batin mutabaahnya. Kada mau hati saja perbuatannya para apa amaliyahnya kada sesuai dengan Nabi Muhammad mutabahnya lain kawan dua ngomong masyarakat Nabi Muhammad saja sembahyang kada baca Quran kada puasa kada ini ada sudah nilah kada luput sudah ini anunya ada ibarat kabarnya tuh kada nyambung sudah. Amun hendak nyaman lagi levelnya turunakan lagi napa musyahadah Syekh lawan guru kita. Tadi lu musyahadah bi afal Allah taala. Ini orang kelas kurang wali ini. Nyaman sini. Turunan akan lagi musyahadah lawan Nabi Muhammad. Nyaman sedikit kita napa salawat. Mengerjakan sunah-sunah Nabi. Ingat Nabi Muhammad itu Nur Muhammad katanya. Musyahadah lawan Nur Muhammad. Kita makan, kita minum, kita melihat, kita beribadah ingat Rasulullah. Nah itu kan musyahadah Nur Muhammad. Turunakan levelnya lagi musyahadah lawan guru kita. Nah, ini yang paling nyaman sudah kita. Cuma syarat ini mencari gurunya harus nang ahlus sunnah wal jamaah dua. Jangan asal kata saja. Jadi jadi guru sekumpul cari guru itu apa? Nah, pertama 3 syaratnya. Gurunya bujur, ajarannya bujur, ilmunya bujur. Ujar guru sekumpul itu kan sih kita. Gurunya bujur, ajarannya bujur, ilmunya bujur. Apa maksudnya? Gurunya harus betul-betul sidin ahlus sunnah wal jamaah. Maaf pengalah. Jangan sampai kena nang kada lain alirannya. Ada kita mari kaharikan ketujuh salawat, ketujuh baca manaqib, ketujuh batahlilan, bameratan, ketujuh maulidan. Ada kena ajarannya nak antin itu. Nah, lain sudah itulah karena obat kita dosanya itu kita. Yang kedua, gurunya budur, ilmunya kada budur, ya tadi bisa perai sembahyang. Atau misalnya bisa bayat, bayat biasanya, kan harus mengajar aku aja, bayar misalnya ada maharanya, berapa mana, bayar ijazah. Kalau ijazah sembahyang memang ada, kalau batama sembahyang kan ada, ijazah sembahyang ada. Abu ya sarana duhri dulu ada, menjazahkan sembahyang, cuma batama sembahyang kan ada. Guru menawar ada dua ijazah sembahyang. Artinya ijazah itu kan dapat sanad, artinya kayak jelas sembahyang sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang laikam ya Nabi seperti sembahyang aku. Nah, itu sanadnya. Tapi kalau masalah pertama sembahyang kan ada. Nah, itu aja. Jadi gurunya bujur, ilmunya bujur, ajarannya bujur. Artinya jangan sampai nak ada bersembahyangan tadi. Nah, itu kita lah. Hadirin hadirat rahimahullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jagalah sembahyang 5 waktu. Karena kegampangan sembahyang 5 waktu ini kita satu mat aja kita. Satu mat aja paling sembahyang subuh misalnya. 2 rakaat aja. Sampai aja nanti paling 5 menit lah. 5 menit aja kita. Cuma sembahyang subuh ini lah biasa lah walaupun 2 rakaat. Cuma baratnya itu mangkat takbir, barat pada mangkat bini lagi. Barat pada mangkat anak lagi. Subuh itu nah. Kalau mangkat anak yang mana aja ya? Cuma mangkat takbir subuh itu orang ini haji ya. Awal waktu apa lagi nah kayak orang-orang wali lah manakib sidin. Manakib sesaman ala badani sidin lah bangun jam 2 bangun beribadah sampai subuh. Guru sekumpul bangun jam 2 sampai subuh. Apalagi itu kita. Nah kita yang awal waktu kita bisa lah kita.
subuh ini mudahan kita, mudahan kau menjaga kita. Sembahyang ini waktu ini. Karena gampang kan ini. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita nih berbuat kebaikan, beramal ibadah kadang-kadang. Kalau penggasan Allah Ta'ala, kalau mau tukang Allah Ta'ala kada dua. Kalau kita di dunia ini kadang-kadang Allah Ta'ala, rugi ke Allah Ta'ala kada dua. Bahkan kemuliaan sini kada dua. Tetap Tuhan kemuliaan, tetap Nabi Muhammad kemuliaan. Cuma manusia yang merugi banget. Nah, jadi kita aja memilihnya. Jadi kaki juga kada sesiapa. Walaupun kita kalau bersawak kawan Nabi, kalaupun kita kalau beribadah Allah Ta'ala, rugi ke Allah Ta'ala, kita nak rugi. Jadi kita masih diberikan kesempatan inilah, diberikan kehidupan, umur kita digunakan dengan sebaik-baiknya kita kan beramal soleh. Nah, kita ini paling sobat hidup kita ini ada lawas kada. Ujar Nabi umur Nabi umat ini kayak situ sabi'id antara 70 tahun dan 60 tahun. Umur Nabi Muhammad ini 60, 70 sisanya banyak yang lagi apalagi ini banyak yang mati mendadak kok ini. Jadi orang jantungan itu kadang tuh aja nang banyak juga. Orang nang kacing manis jaga bukan nang sugih aja, orang miskin bandung kacing manis penyakitnya. Nah, jadi hati-hati kita. Nah, pergunakan sebaik-baiknya kesempatan hidup itu sementara ini kita. Nah, kita nikmati di dunia ini. Makanan yang kita makan, yang kita pakai itu kan, yang kita rasakan itu sebagainya dari sobat saja akan kita tinggalkan. Wadah makanan yang kita makan ini kenapa aja? Kenapa nikmat makanan panjang di dunia ini? Nikmatnya juga rakungan aja. Sudah kita makan, rakungan, hilang sudah kenikmatannya. Kenapa aja? Kamu sudah lewat rakungan pada zaman Nabi. Kalau usah lewat rakungan, nah kita makan kita luap lah. Itu kalianan kita. Nah artinya apa? Kada ada artinya dunia ini. Ini orang-orang wali di sini kada ada lagi. Jadinya urusan dunia ini kada ada lagi di sini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat rahimahullah. Kesimpulannya, mari kita merayakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudahan iman kita, keyakinan kita semakin bertambah lawan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalah yang disampaikan dulu ampunlah kita hal yang terima. Ada dampak, ada kaulan bujisun. Masalah hilaf aku maaf. Minta hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.